Halo semuanya, how are you today? Gimana? Masih waras? Di video kali ini masih melanjutkan sequel ke-6, di mana di sequel ke-7 ini sebenarnya agak kurang nyambung dengan sequel pertama sampai ke-6. Tapi di sequel ke-7 ini tidak kalah kengerian dan ketegangannya. Lantas situasi mencekam seperti apa yang disuguhkan pada film ke-7 ini tanpa banyak cincok lagi di awal, inilah Salah Belok 7. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju jalur hiking Appalachian Trail atau jalur pendakian Gunung Virginia, di mana mereka terlebih dahulu bermalam di salah satu penginapan yang berada di kaki gunung sebelum besok melakukan aktivitas mereka. The land here can be unforgiving. Thanks. Seperti para remaja akhir zaman pada umumnya, mereka di sana bersenang-senang di sebuah bar dengan menikmati beberapa botol ciu hingga larut malam, sehingga tak lama ada seorang pria tua yang merupakan warga lokal menghampiri mereka. Si pria memperingatkan pada para remaja tersebut jika jalur pendakian tersebut ada sesuatu yang sangat berbahaya. Entah apa yang dimaksud oleh si pria ini, namun para remaja tersebut sama sekali tidak mengindahkan peringatan tersebut. You kids be safe. Sepulangnya dari bar, para remaja melihat ada seseorang sedang berdiri di dekat mobil mereka. Bukannya pergi setelah melihat para remaja akan ke sana, orang tersebut malah diam. Walaupun salah satu remaja bernama Adam telah mengusirnya tanpa tata krama, namun setelah Adam melemparnya dengan botol, orang itu langsung menghilang entah kemana. Singkat cerita, sesampainya di penginapan, salah satu remaja wanita bernama Jennifer mengirimkan pesan suara kepada ayahnya untuk memberitahu jika ia dan teman-temannya akan pergi mendaki Gunung Virginia. Tak meminta izin sejak awal, Jennifer tahu jika ayahnya tak akan mengizinkan ikut, sehingga ia sengaja mengirimkan voice note tengah malam atau ketika ayahnya sudah tertidur dan berpesan jika ia akan langsung menghubungi ayahnya setelah pulang dari pendakian. I love you. Keesokan paginya, Jennifer menyempatkan diri untuk jogging sebelum melakukan pendakian. Ia sempat bertemu dengan seorang pedagang souvenir dan membeli salah satu barang dagangannya. Tak sendiri, si pedagang juga ditemani oleh anak perempuannya yang terlihat sangat pemalu ketika Jennifer menyapa dan mendekatinya. Like to talk. Cheers. In a manner. Setelahnya, Jennifer dan kawan-kawan langsung pergi mendaki pegunungan Virginia melalui jalur Appalachian. Mereka terlihat sangat senang, antusias, dan gembira karena seumur hidup tinggal di perkotaan. Kali ini mereka melihat alam yang begitu asri, sejuk, dan masih hijau terawat alami tanpa ada sawit sedikit pun dan jauh dari pemukiman penduduk. Salah satu dari mereka atau pacar Jennifer bernama Darius mengajak semua orang menyimpang dari jalur untuk melihat sebuah benteng tua bekas perang yang lokasinya tak jauh dari sana. Tentu semua orang sangat setuju karena mereka percaya terhadap pengetahuan Darius, kecuali Jennifer yang ingat jika kemarin penjaga penginapan berpesan kepadanya agar tetap berada di jalur pendakian karena hanya dirinya yang menolak ajakan Darius. Akhirnya Jennifer luluh setelah Darius atau pacarnya itu terus membujuknya dengan iming-iming beberapa keindahan alam yang ada di sana, sehingga alih-alih menemukan bangunan tersebut, mereka malah berkeliling hutan selama berjam-jam. Dan ketika sudah sadar jika mereka saat ini nyasar, terdengar suara gemuruh dari atas bukit yang ternyata meskipun mereka hanya mengalami luka-luka karena terjatuh ke dasar jurang, mereka masih beruntung karena bisa selamat dari batang pohon besar yang menggelinding ke arah mereka. Namun Jennifer baru sadar jika dua teman mereka bernama Louis dan Gary ternyata tak ada di sana, sehingga Jennifer dan yang lainnya lantas mencari mereka dan terlihat Louis sedang menangis sesenggukan di depan mayat Gary yang sudah tewas kegeprek batang pohon tadi. Do not fucking touch me! This is
Melihat itu semua, Jennifer CS sangat shock dan kemudian malah saling menyalahkan. Namun di tengah perdebatan tersebut, Jennifer melihat seseorang berada di kejauhan sedang memperhatikan mereka. Sehingga dengan keadaan tersebut, Adam yang sedari awal sangat emosi pun terlihat meluapkan amarahnya dengan melemparkan tasnya ke tanah. Dengan diselimuti rasa duka yang sangat mendalam, mereka memutuskan untuk meninggalkan mayat Gary. Selain susah untuk mengevakuasinya, mereka akan sangat kewalahan membawanya. Karena jalan pulang pun mereka tak tahu harus pergi ke arah mana. Karena hari sudah mulai gelap, ditambah lagi hujan yang cukup deras, mereka lantas mendirikan sebuah tenda untuk berteduh sekaligus bermalam. Di mana Jennifer yang sedari tadi tak enak hati dan seperti sedang ada yang mengawasi pun melihat bayangan seseorang berada di luar tenda. Keesokan paginya, Adam CS baru saja bangun dan mendapati salah satu temannya bernama Millie sudah tidak ada di dalam tenda. Tentu hal itu membuat mereka langsung mencarinya. Namun betapa terkejutnya Adam ketika ia tersandung sebuah batu yang ternyata... Ya, ternyata semalam mereka mendirikan tenda di sebuah kuburan, di mana Darius menemukan sebuah batu deklarasi ikrar kelompok yang bernama The Foundation, yang kemungkinan besar sebagian dari mereka masih berada di dalam hutan ini. November 24, 1859. Tak begitu mempedulikannya, Jennifer langsung bergegas mencari ponselnya setelah Louis mengeluh jika miliknya telah hilang. Namun tak hanya mereka berdua, ponsel milik Adam dan Darius pun ternyata sudah tidak ada entah kemana. Dengan fakta jika milik dan semua ponsel milik mereka sudah tidak ada, Adam CS nampak begitu keheranan. Dan pada saat itulah Jennifer menceritakan jika semalam ia melihat sebuah bayangan seseorang yang datang menghampiri tenda mereka. Mengetahui hal itu, Adam yang merasa jika semua ini sudah tidak beres pun langsung berniat mencari Mila seorang diri. Selain dirinya merupakan pacar Mila, Adam sudah berjanji pada pacarnya itu jika ia tidak akan meninggalkannya sendirian. Karena tak enak hati membiarkan Adam mencari Mila sendirian, semua orang pun ikut mencarinya, termasuk Jennifer yang saat itu malah bertemu dengan anak si pedagang souvenir tempo hari yang sedang memperhatikan Jennifer di balik pohon. Sehingga Adam yang melihat si anak pun langsung mengajarnya, tetapi... Entah untuk hewan apa, jebakan tersebut malah mengenai kaki Adam dan tiba-tiba menariknya sehingga... Merasa tak bisa menolong Adam, Jennifer CS memutuskan untuk pergi mencari bantuan terlebih dahulu dan kembali ke sini menyelamatkan Adam. Sehingga setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah gubuk tua berisi berbagai macam peralatan dan barang. Namun tak lama mereka melihat dua orang penghuni hutan sedang membawa Adam, sehingga Darius langsung berlari menghampirinya dan berusaha berkomunikasi dengan mereka. Darius yang tak mengerti dengan bahasa yang mereka gunakan malah membuat situasi tak terkendali. Ketegangan semakin terasa ketika Jennifer dan Louis menyusul Darius sambil membawa senjata tajam. Sehingga tanpa diduga Adam yang tadi pingsan dan sudah sadar, dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi salah satu penghuni hutan, Adam mengatakan jika dirinya terpaksa melakukan hal itu karena mereka telah membunuh Mila pacarnya. Namun yang tak diduga ternyata Mila sudah berada di belakang Adam dalam keadaan sehat walafiat. What the fuck is that, guys? Mila yang saat itu baru sampai di sana mengatakan jika dirinya tadi pergi sebentar karena merasa bosan. Namun setelah kembali ke tenda, semua orang sudah tidak ada dan pada akhirnya bertemu mereka di sini dengan salah satu penghuni hutan yang telah tewas mengenaskan. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Jennifer yang merasa jika ini semua adalah salah paham dan perbuatan yang salah, akhirnya mengikuti Adam dan yang lainnya kabur meninggalkan jenazah tersebut dan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. With the morality police bullshit, Jen. Guy's dead.
It's over. Whatever. Di tengah perjalanan, Adam CS terlihat sudah cukup kelelahan karena seharian berjalan menyusuri hutan, di mana Louis yang berada di posisi paling belakang pun tiba-tiba menghilang tanpa mereka ketahui telah ada yang menculiknya dengan diam-diam. Guys? Sadar jika mereka semua sudah dikepung oleh para penghuni hutan, Adam dan yang lainnya langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Namun sial bagi Mila, ketika ia berusaha menyusul Adam yang berlari di depannya, tiba-tiba melihat Mila sudah dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, Adam yang saat itu masih dalam kejaran para penghuni hutan pun memilih untuk meninggalkan Mila sendirian. Tetapi sementara itu, Darius dan Jennifer yang masih dalam kejaran para penghuni hutan berusaha bersembunyi di sela-sela bebatuan besar. Namun keberadaan mereka sangatlah mudah ditemukan sehingga dan disinilah Jennifer sekarang di sebuah lubang tahanan yang baru saja dibuka penutupnya oleh seorang wanita yang ternyata pernah Jennifer temui, yaitu pedagang souvenir di pinggir jalan. Si pedagang itu rupanya adalah salah satu dari penghuni hutan yang sudah tinggal lama di wilayah ini. Setelah keluar dari lubang, Jennifer sangat terkejut melihat Adam dan Darius juga sudah tertangkap dengan keadaan wajah ditutup karung kodi dan tangan diikat. Jennifer dan kawan-kawan dibawa ke sebuah desa yang merupakan tempat tinggal para penghuni gunung dan dipertemukan dengan para petinggi desa untuk diadili atas sebuah perbuatan mereka. Ternyata sesuai dengan apa yang Jennifer dan kawan-kawan tadi lihat di sebuah batu di pemakaman, ternyata para penghuni hutan itu adalah kelompok The Foundation atau komunitas kuno yang sudah menghuni pegunungan ini sejak tahun 1859, di mana mereka memiliki aturan, tradisi, dan kepercayaan mereka sendiri. Dengan fakta jika Adam telah menghabisi salah satu dari kelompok mereka, salah satu tetua bernama Bill bertanya terkait kejadian yang sebenarnya kepada Jennifer, Darius, dan Louis, sehingga Jennifer yang ingin melindungi temannya dari hukum pun terpaksa berbohong dengan menyangkal tuduhan yang mengarah kepada Adam, sampai ketika anak kecil yang merupakan anak si pedagang bernama Ruthie memberikan kesaksiannya, langsung memutuskan jika Adam bersalah dan akan dihukum mati sesuai dengan apa yang telah dilakukannya kepada anggota mereka. How was Samuel murdered? It was struck in the head. Sebelum Jennifer CS dihukum, mereka harus menyaksikan Adam temannya dieksekusi terlebih dahulu. Setelah melihat Adam dieksekusi mati, Jennifer CS langsung dibawa ke sebuah sel tahanan yang sangat gelap. Hukuman kegelapan bukan berarti dihukum di ruang gelap, melainkan dibuat tak bisa melihat lagi atau dibutakan dan kemudian dimasukkan ke dalam gua yang merupakan sel tahanan bagi mereka yang membelot. Melihat Louis yang sudah dibutakan dan dibuang ke dalam gua tersebut, Jennifer berusaha bernegosiasi dengan para tetua dengan meyakinkan mereka semua agar dirinya dan Darius bisa berkontribusi dalam kelompok ini dan tidak dieksekusi seperti yang terjadi pada Louis. You suffer storm damage, climate change. And what of you? Myself? There's no sickness in my family. Percaya dengan apa yang dikatakan Jennifer, para tetua menyetujui permohonan Jennifer dan menerima mereka menjadi anggota kelompok Foundation. Sambutan hangat terhadap Darius yang akan menjadi salah satu prajurit pun dirasakan olehnya, sementara Jennifer harus rela dijadikan seorang istri oleh Bill yang merupakan salah satu tetua kelompok tersebut. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria parubaya bernama Tuan Scott Shaw. Ia merupakan ayah Jennifer yang saat ini sedang kebingungan mencari putrinya yang sudah 6 minggu tak kunjung pulang. Sempat melaporkannya ke polisi. Tuan Shaw sedikit kecewa karena sepertinya yang telah kita ketahui bersama, polisi tak akan terlalu memperdulikan itu jika tak ada pelicin yang masuk ke kantongnya. Be as detailed as you like. If I were to put money on it.
beberapa hari melakukan penelusuran dari mulai melacak lokasi terakhir anaknya, mencari informasi pada setiap orang, mendatangi penginapan yang sempat dikunjunginya, sampai tiba di salah satu bar. Tuan Scott bertemu dengan seseorang pria tua yang sempat bersitegang dengan Jennifer CS, di mana si pria mengatakan jika ia pernah bertemu dengan Jennifer dan kemungkinan besar saat ini ia telah terjebak di dalam hutan. Out there, nature eats everything it catches right down to the bone. Give a shit if it's a... Tak lama Tuan Shaw bertemu dengan seorang wanita yang merupakan penjaga hotel. Ia mengatakan jika kemungkinan besar anaknya itu sudah keluar dari jalur pendakian dan bertemu dengan kelompok Foundation yang sudah lama tinggal di pedalaman hutan tersebut. Up there. They don't come back. Mendengar semua itu, keesokan paginya Tuan Shaw berniat untuk pergi ke pegunungan tersebut untuk mencari putrinya. Tak sendiri, Tuan Shaw ditemani oleh 2 orang pemburu profesional. Bukan apa-apa, mereka sudah sangat terbiasa memasuki hutan itu dan mengatakan bagaimana cara kerja beberapa jebakan kelompok tersebut. You walk where I walk. Setelah berjalan cukup jauh memasuki hutan, salah satu pemburu terperosok ke dalam sebuah lubang jebakan. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata itu bukanlah jebakan yang sebenarnya, melainkan hanya pengalihan agar terkena jebakan yang berada tepat di atas kepala mereka. Dan ya, kedua pemburu yang menemani Tuan Shaw masuk ke dalam hutan akhirnya tewas setelah terkena jebakan. Sehingga Tuan Shaw harus melanjutkan perjalanannya seorang diri sampai hari mulai gelap. Ia dikejutkan dengan beberapa pergerakan di sekitarnya dan Tuan Shaw dibawa ke perkampungan kelompok Foundation oleh beberapa prajurit yang salah satunya ternyata adalah Darius yang sudah menjadi bagian dari kelompok tersebut. Tuan Shaw yang mengenali Darius pun langsung menanyakan Jennifer anaknya, tetapi karena terkena anak panah, Tuan Shaw nampak tak berdaya dan langsung dihampiri oleh beberapa tetua kelompok dan termasuk Jennifer yang terlihat tak peduli meskipun melihat ayahnya yang sedang dalam keadaan terdesak dan kesakitan. He sentences darkness to be carried out at dawn. Ya, rupanya itu semua hanya alasan sandiwara belaka yang dilakukan Jennifer agar meyakinkan orang-orang yang ada di sana. Sehingga setelah semua orang tertidur, ia langsung membebaskan ayahnya itu dan mengajaknya kabur dari perkampungan tersebut. They belong to me. Go. Ternyata pergerakan yang dilakukan Jennifer dan ayahnya itu rupanya dilihat oleh Ruthie yang sedang berada di sekitaran sana. Sehingga alih-alih menghentikannya, Ruthie yang sudah sangat dekat dengan Jennifer pun malah menunjukkan jalan keluar rahasia melewati penjara gua yang sangat gelap. Berhasil keluar dari goa, Jennifer bersama ayahnya harus menghadapi beberapa prajurit kelompok yang terus mengejar mereka. Namun beruntungnya Jennifer dan ayahnya bertemu dengan si pria tua yang selalu nongkrong di bar dekat penginapan. Ternyata datang bersama beberapa temannya untuk menyusul Tuan Shaw yang bilang akan mencari Jennifer ke dalam hutan. Sempat terkena senjata salah satu pengejar, Jennifer akhirnya berhasil melarikan diri bersama kelompok pria tua yang menggunakan mobil. Pria tua yang awalnya dianggap jahat, tak memiliki adab, tak bermoral oleh Tuan Shaw, ternyata merupakan orang yang paling baik dan berani mempertaruhkan nyawanya demi menjemput Tuan Shaw dan anaknya keluar dari hutan tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa minggu menjalani kehidupan yang tenang bersama keluarga, Jennifer dibuat sangat terkejut ketika melihat Bill bersama Ruthie sudah berada di rumahnya dan telah menyamar menjadi warga biasa yang baru saja pindah dan dekat dengan keluarga Jennifer. World, right? Yes, very. I'm sure Scott would love to see. Jennifer yang ternyata sedang bunting anak dari Bill tak kuat merasa mual sehingga langsung pergi ke toilet. Namun ia yang sudah muak dan keberadaan Bill di rumahnya langsung membawa pisau yang disembunyikan di toilet dan langsung menyerangnya saat itu juga. But not until our child is born. Congratulations, Grandma.
Dan ya rupanya itu semua hanyalah halusinasi Jennifer saja, di mana ibu dan semua saudaranya ternyata masih hidup dan duduk manis di meja makan. Sehingga Jennifer yang masih berdiri di depan Bill pun meminta ibu dan saudaranya pergi dengan alasan ingin membicarakan bisnis bersama dengan Bill. You're carrying my child. Promise me you won't hurt them. You have my word. Setelah melakukan kesepakatan dengan Bill, Jennifer akhirnya mau ikut bersamanya kembali ke hutan pegunungan Virginia. Namun tanpa diduga mobil yang ditumpangi Jennifer oleng hingga menabrak mobil lain yang ternyata Jennifer berhasil menghabisi Bill dan semua anak buahnya kecuali Ruthie yang terlihat sudah memihak kepadanya. Tamat ending yang sangat memuaskan.